Shalom saudara, haleluya. Kita masuk sekarang ke dalam Wahyu bab yang ke-15. Mereka yang mengalahkan binatang. Ya, bab 15 adalah pendahuluan kepada penghakiman tujuh cawan yang merupakan siri terakhir penghakiman yang akan dicurahkan Tuhan ke atas bumi. Sebelum permulaan setiap siri penghakiman, sentiasa ada selingan untuk memberitahu kita apa yang berlaku kepada orang-orang percaya. Ya, seolah-olah Tuhan sedang memisahkan antara umatnya yang setia dan orang-orang tidak percaya yang masih tidak mau bertobat dan memberontak. Dan selingan juga merupakan dorongan ya kepada orang-orang percaya bahwa di tengah-tengah penghakiman Tuhan yang menakutkan, orang percaya tidak akan terkesan atau jatuh di bawah penghakiman Tuhan itu ya. Nah, ini adalah berita baik dan berharap ini akan menjadi saksi kepada orang-orang tidak percaya supaya apabila mereka melihat perlindungan Tuhan ya atas umat Tuhan, orang-orang tidak percaya akan bertaubat dan kembali kepada Tuhan. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. Tujuh malaikat dengan tujuh malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Yohanes melihat satu lagi tanda di surga. Nah, tanda adalah simbolik ya. Ia adalah untuk menyampaikan kebenaran penting dan untuk menarik perhatian kita. Nah, Yohanes berkata bahwa tanda ini adalah besar dan ajaib. Ya, sangat menakjubkan. Ya, ia merujuk kepada tujuh malapetaka terakhir. Ia dahsyat dan sangat menakjubkan. Ya, karena implikasi yang akan dibawa oleh malapetaka-malapetaka itu. Nah, ia akan menjadi sangat-sangat teruk, sangat kuat, dan sangat-sangat berkuasa. Nah, perhatikan, ia disebut tujuh malapetaka terakhir. Nah, maknanya sebelum ini ada malapetaka-malapetaka yang lain, ya, yaitu tujuh meterai dan tujuh sangkakala. Dan nomor tujuh disebut 8 kali, ya, dalam petikan singkat ataupun bab ini ya, yang hanya ada 8 ayat saja dalam bab 15 ini. Nah, nomor 7 ialah bilangan kesempurnaan atau yang menyempurnakan ya. Dan tujuh malapetaka terakhir ini akan mendatangkan kemurkaan Tuhan yang terakhir. Dan setelah itu kemurkaan Allah disempurnakan. Nah, menariknya di sini perkataan berakhir di sini dalam bahasa Yunani adalah perkataan yang sama dengan apa yang Yesus ucapkan semasa dia berada di atas kayu salib apabila dia berkata sudah selesai. Ya, yang itu tulis dalam Yohanes 19 ayat 30. Nah, dalam Injil Yohanes 19 apabila Yesus berkata, ya, sudah selesai. Itu bermakna kerja penebusan telah selesai dan pintu keselamatan kini dibuka. Ya, pintu masuk ke dalam hadirat Tuhan kini terbuka kepada semua. Tetapi di sini dalam Wahyu apabila dikatakan bahwa kemurkaan Tuhan sudah berakhir, nah itu bukan lagi keselamatan, tetapi ia adalah penghakiman Tuhan. Ya, pintu keselamatan tertutup dan penghakiman Tuhan akan mencapai kemuncaknya. Tidak ada lagi jalan keluar. Nah, ia adalah kesudahan bagi orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat. Kita lihat yang kedua sekarang.
Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Nah, Yohanes melihat satu penglihatan di surga. Yohanes melihat sesuatu seperti lautan kaca, ya, bercampur api. Nah, sebelum ini dalam Wahyu 4, di mana Yohanes dibawa ke ruang takhta Allah dalam roh dia, ya. Dia juga melihat lautan kaca di hadapan takhta Tuhan seperti kristal, ya. Dikatakan dalam ayat ini, dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Saya rasa lautan kaca ini mencerminkan keagungan dan kemuliaan Tuhan, ya, terutamanya bila kita lihat dalam Wahyu 4. Tapi di sini dalam bab 15, ia bercampur dengan api dan mungkin mencerminkan kemurkaan penghakiman Tuhan yang akan keluar dari ruang takhta Tuhan. Dan kemudian Yohanes melihat ada satu kumpulan orang. Ya, siapakah mereka itu? Nah, ini adalah mereka yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Dari ayat ini, kita tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang percaya yang telah mati, ya, semasa tempo kesukaran besar bila iblis dan binatangnya sedang bermaharajalela pada masa itu, ya. Nah, perhatikan ayat ini mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mengalahkan binatang. Amin. Kalau kita lihat kembali dalam Wahyu 13 ayat 7. Nah, disebutkan ayat ini tentang binatang itu, ya. Dan ia diperkenankan, yaitu ia adalah binatang jahat, ya, untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, ya, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Nah, Wahyu 12 dan Wahyu 13 adalah dua bab yang sangat gelap di dalam surat Wahyu. Ya, kita melihat iblis dan dua binatang itu memerintah dengan cara yang paksa, ya, dan yang sangat menakutkan di atas bumi, dan mengalahkan orang-orang kudus dan menyebabkan banyak penderitaan dan penganiayaan. Ya, memang iblis telah mengalahkan orang-orang kudus. Ia adalah masa yang sukar, tapi hanya sementara saja. Di sini dalam bab 15 kita melihat gambar yang terakhir kesudahan dia. Ya, bukan iblis yang menang, tetapi orang-orang percaya yang menang. Amin. Inilah mereka yang dipanggil yang telah mengalahkan binatang. Nah, bukankah ini sangat menggalakkan? Nah, bolehkah Anda bayangkan ini, ya, saudara? Jika mereka ini telah tunduk, ya, kepada penganiayaan dan penyiksaan iblis itu, ya, kalau mereka mengikut binatang, tak boleh tahan dengan penderitaan binatang itu, dan mereka pun menyerahlah kepada binatang dengan menyembah patungnya, mengambil tanda dan nombor namanya, maka kemenangan mereka di bumi bersama iblis, keselesaan mereka dan kekayaan yang mereka terima dari iblis hanyalah sementara sahaja. Tapi tidak, mereka menolak semua godaan-godaan iblis itu. Mereka menolak apa yang sementara untuk apa yang kekal. Amin. Mereka memilih untuk tetap setia kepada Tuhan, walaupun menghadapi kesukaran. Nah, pada akhirnya mereka dipanggil orang-orang yang telah mengalahkan binatang. Ya, kesabaran mereka dan kesetiaan mereka akan diberkati
dengan ganjaran yang lebih besar di syurga. Nah, ingat kembali dalam Wahyu 14 ayat 12. Nah, ayat tersebut yang menggambarkan orang-orang kudus yang setia. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, ayat 12 menekankan yang penting di sini. Apa yang penting? Yaitu ketekunan dan menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Maka saudara, apa yang perlu kita lakukan untuk bertahan sampai akhir? Yaitu tekun dalam iman. Menjadi seorang percaya yang lebih sungguh-sungguh. Ya, janganlah ya jadi Kristen yang biasa-biasa saja. Dan ketekunan kita haruslah disertai dengan tanda menuruti perintah Tuhan. Yaitu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Nah, dengan itulah kita dapat mengalahkan godaan-godaan iblis dan hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, lihatlah orang-orang kudus yang telah mati, ya, karena kesengsaraan mereka, kedudukan mereka sekarang. Di mana mereka sekarang? Dalam ayat 2 berkata, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang. Mereka ada kecapi. Maksudnya mereka berdiri di dalam hadirat Tuhan. Dan itu menekankan penerimaan dan keselamatan kekal mereka di hadirat Tuhan. Saudara, bukankah itu yang paling indah sekali? Saudara, itulah yang perkara yang paling mulia dan gembira yang boleh berlaku kepada setiap orang percaya, yaitu berada dalam hadirat Tuhan yang kekal. Dan itulah yang kita nantikan. Saudara, ingatlah ini. Perkara yang paling indah sekali dalam hidup ialah dapat bersama-sama dengan Tuhan dan dapat tahu bahwa hadirat Tuhan sentiasa menyertai kita semua. Amin. Dan dikatakan di sini mereka memegang satu kecapi. Nah, ini bermakna mereka berada di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka tidak menyembah binatang itu, tapi mereka menyembah Tuhan. Ya, maka penyembahan akan berterusan apabila kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kekal. Nah, dalam bab 14 sebelum ini, kita juga membaca tentang 144.000 orang yang mempunyai kecapi. Dan mereka juga menyanyikan lagu-lagu penebusan. Nah, di sini orang-orang kudus juga mempunyai lagu mereka untuk dinyanyikan. Dan kita lihat ayat 3 dan 4. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, kerana semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Nah, di sini ayat 3 disebutkan bahwa orang-orang kudus sedang menyanyikan lagu Musa dan lagu anak domba. Nyanyian Musa terdapat dalam Keluaran bab 15. Nah, dalam Keluaran 15, Musa menyanyikan lagu kemenangan, ya, menyanyikan lagu pembebasan dan penebusan, yaitu bagaimana Tuhan telah membebaskan orang-orang daripada perhambaan di Mesir dan bagaimana Tuhan telah mengalahkan Firaun dan menenggelamkan tentaranya di Laut Merah. Nah, itulah nyanyian Musa. Lagu yang kedua adalah lagu anak domba. Nah, lagu anak domba sentiasa merujuk kepada lagu-lagu penebusan. Ya,
Anak domba telah menebus manusia dengan darahnya yang berharga. Nah, kita dapat lihat itu dalam Wahyu 5 ya. 8 hingga ke 15 yaitu bab tentang penglihatan takhta yang mulia. Kita melihat orang-orang kudus juga di sana menyanyikan lagu penebusan kepada anak domba yang duduk di atas takhta. Jadi, kedua-dua lagu ini, lagu Musa dan nyanyian anak domba uh, membawa arti yang sama. Mereka merayakan kemenangan, pembebasan, dan penebusan Tuhan. Satu adalah lagu Perjanjian Lama, nyanyian Musa, ya, yang merayakan pembebasan umat Tuhan daripada musuh mereka, yaitu orang Mesir dan Firaun. Lagu Perjanjian Baru, yaitu nyanyian anak domba, merayakan pembebasan yang lebih besar, yaitu membebaskan umat Tuhan dan dari kuasa kegelapan, ya, menyelamatkan mereka dari murka yang akan datang. Dan itu memberikan satu sebab besar ya untuk semua warga surgawi yang ditebus menyanyikan suatu lagu pujian yang kuat, mengatakan, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Haleluya, saudara. Bunyi yang paling indah di dunia adalah bunyi pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Maka saudara teruslah bersorak-sorak menyanyikan pujian, nyanyian lagu kemenangan, ya, nyanyikan lagu kasih, nyanyikan lagu kesyukuran kepada Tuhan. Ya, biarlah penyembahan kita seperti bau kemenyan yang harum kepada Tuhan. Dalam bab 13, ya, kita lihat binatang di bumi memaksa orang ramai, ya, penduduk bumi untuk menyembah binatang itu. Tetapi ibadah yang dipaksa ini akan berakhir. Amin. Akhirnya yang akan bertakhta dan yang akan disembah selama-lamanya ialah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Jadi kebenaran ini saja seharusnya mendorong kita untuk tetap setia kepada Tuhan, menjadi penyembah Tuhan, bukan penyembah binatang. Nah, seterusnya ayat 5, kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan ketujuh malaikat itu dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian linen yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu tujuh cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Ya, dalam ayat yang ke-5 tadi berkata, kemudian daripada itu, ya, bermakna Yohanes melihat satu lagi penglihatan. Dia melihat bait suci. Nah, itulah tempat kediaman Tuhan. Dan dari hadiratnya keluar tujuh malaikat yang mempunyai tujuh malapetaka, ya. Tujuh malapetaka. Tuhan akan melaksanakan penghukumannya atau penghakimannya melalui perantaraan para malaikatnya. Dan salah satu daripada empat makhluk, yaitu malaikat berpangkat tinggi yang kita lihat sebelum ini dalam bab 4 dan 5, ya, memberi setiap malaikat itu cawan dari emas. Dan setiap cawan, perhatikan ayat 7 ini, dipenuhi murka Allah. Nah, Anda harus ingat kembali dalam bab 5, cawan emas juga disebut. Ya, dalam bab 5, cawan emas digunakan untuk mengisi doa orang-orang kudus.
Dan sekarang dalam bab 15, cawan-cawan emas ini dipenuhi dengan kemurkaan Tuhan. Ya, mungkin sebagai jawaban kepada doa orang-orang kudus dan seruan orang-orang kudus dalam Wahyu 6:10, ya, untuk membalas darah para martir. Nah, saya akan sentiasa mengingati Wahyu 6:10 ayat ini. Ya, ia adalah meterai yang kelima di mana orang-orang kudus berseru, "Berapa lama lagi engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Saudara, Allah akan menjawab seruan mereka sekarang. Dan ini juga adalah jawaban kepada 2 Petrus bab 3, ya, di mana disebutkan bahwa ada pencemuh-pencemuh, ya, yang mempersoalkan kedatangan Tuhan. Ya, mereka kata semuanya sama saja, ya. Tiada perubahan sejak awal penciptaan. Ya, tapi saudara, Tuhan berkata dalam ayat 9 2 Petrus ini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Haleluya. Ya, saudara, selama berabad-abad lamanya, ya, Tuhan sangat sabar terhadap manusia. Tuhan telah menahan penghakimannya, ya, supaya jalan keselamatan itu terbuka kepada semua orang untuk diselamatkan. Ya, Tuhan menunjukkan lebih banyak belas kasihan, ya, kemurahan, kebaikan, dan kesabaran daripada penghakiman sekarang ini, ya. Untuk apa? Untuk membawa kita kepada pertobatan. Nah, itulah yang Paulus katakan juga dalam Roma bab 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi jika orang terus menolak kemurahan Tuhan dan menghina kebaikan dan kesabaran Tuhan, ya, mereka menimbun murka Tuhan atas diri mereka. Sebab ayat seterusnya dalam ayat 5 berkata, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Maka saudara, kita tahu sekarang kenapa Tuhan belum datang lagi, ya. Sebab Tuhan masih lagi sabar. Tuhan masih lagi menahan kemurkaannya. Tuhan masih mau menunjukkan kemurahan dan belas kasihannya supaya lebih ramai orang dapat diselamatkan. Tapi janganlah kita mencabar, menguji kemurahannya, ya. Dan sekaranglah masanya untuk bertaubat, maka bertaubatlah. Jangan kita menimbun murka Allah. Jadilah saudara, inilah message Wahyu bab 15. Dan ia ditekankan di sini untuk kita dalam ayat yang ketujuh, message utama Wahyu 15, bahwa cawan-cawan emas akan dicurahkan. Apakah cawan emas ini? Cawan emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu dari Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Nah, saudara, ini bermakna Tuhan akan mencurahkan sepenuhnya kuasa kemurkaannya. Ia akan menjadi sangat berkuasa dan dahsyat. Ia akan menjadi lebih merosakkan dan menakutkan daripada malapetaka-malapetaka yang sebelumnya. Ia akan penuh dan lengkap.
tirai penutup akan diturunkan sebagai penamat mengakhiri segala-galanya. Nah, jadi kita mempunyai ayat ini yang terakhir. Dan bait suci itu dipenuhi asap kerana kemuliaan Allah dan kerana kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Asap ya melambangkan kemuliaan dan kehadiran Tuhan. Dan di sini dikatakan ia memenuhi bait suci Allah sehingga tiada seorang pun dapat masuk. Hal ini saudara telah berlaku sebelum ini 2 kali. Tapi dalam perjanjian lama. Ya, dalam bab terakhir Keluaran, uh, yaitu Keluaran bab 40 ayat 34 dan ayat 35. Kita mempunyai kata-kata ini. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Dan dalam satu Raja-Raja, bab yang ke-8 ayat 10 hingga 11, apabila Raja Salomo selesai membina bait suci, dan apabila dia mau mentabiskan bait suci Allah, dia mempunyai kata-kata ini. Ketika imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh kerana awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Nah, begitu juga di sini sekarang dalam Wahyu 15. Bait suci Allah dipenuhi asap dan tidak ada sesiapa pun yang boleh masuk. Biasanya pintu kehadirat Tuhan dibuka untuk semua orang masuk. Tetapi tidak kali ini. Pintu masuk ke hadirat Tuhan ditutup sehingga 7 malapetaka itu telah selesai. Maksudnya Allah sedang mencurahkan kemurkaannya yang terakhir. Tidak ada apa-apa lagi yang dapat menghalang pencurahan murka Allah. Tempo rahmat Tuhan telah berakhir. Hari keselamatan sudah berlalu. Pintu keselamatan bagi penduduk bumi ditutup. Ya, tiada sesiapa pun yang boleh mendekati Tuhan kerana Tuhan sedang bekerja untuk mencurahkan kemurkaannya. Jangan ganggu Tuhan. Itulah maksudnya. God is working, don't disturb. Wow, saudara, itulah gambaran yang sangat menakutkan ya. Tetapi Tuhan harus melakukannya. Kita dapat lihat di sini saudara, kebencian Allah terhadap dosa itu begitu nyata. Tuhan sangat membenci dosa. Sebab dosa itu merosakkan manusia dan dengan itu membinasakan segala ciptaan Tuhan. Ya, saudara, memang dosa telah melanggar sifat Tuhan yang kudus dan benar. Maka saudara, bagaimana kita dapat diselamatkan dari murka Allah? Nah, satu-satunya cara untuk diselamatkan daripada murka penghakiman Tuhan adalah kembali kepadanya. Kembali kepada Tuhan. Ya, Paulus berkata dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Haleluya, amin, saudara. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Saudara, hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara, itulah hati Bapa. Tuhan
tidak mau kita melalui kemurkaannya. Tuhan mau kita hidup bersama-sama dengan Dia. Dengarlah itu saudara. Itulah rancangannya sejak awal. Untuk apa? Untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Ya, seperti Adam dan Hawa. Sebelum kejatuhan mereka ke dalam dosa, ya. Tuhan tidak mau kita binasa ke dalam neraka. Allah Bapa telah menghantar Yesus ya untuk menyelamatkan kita dari hukuman neraka. Itulah yang ayat 10 katakan dalam petikan ini, ya, yang sudah mati, Yesus yang sudah mati untuk kita. Ya, Tuhan mengorbankan anaknya. Satu pengorbanan untuk menyelamatkan satu dunia. The divine exchange, ya. Satu pengorbanan untuk keselamatan satu dunia. Untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan, ya, supaya kita boleh hidup bersama-sama dengan Dia. Ya saudara, hidup bersama-sama dengan Dia. Jangan binasa ke dalam lautan api yang kekal. Jadi saudara, marilah kita menjemput Yesus ke dalam hidup kita. Dua ayat yang terakhir yang saya mau kongsikan ada tertulis di dalam Yudas yang berkata begini. Memang ini juga dua ayat terakhir dalam Yudas. Bagi Dia yang berkuasa menjaga, supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan, supaya kita dapat masuk ke dalam hadirat-Nya tanpa noda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Saudara, itulah perkara yang paling indah sekali. Itulah sebabnya dikatakan di sini penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Tuhan menginginkan supaya kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Dengarlah itu saudara, banyak kali biarlah perkataan itu, kata-kata Tuhan ya dalam 1 Tesalonika bab 5 itu ya terus bergema di dalam pemikiran dan hati kita. Tinggal bersama-sama dengan Dia. Dan Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia, adalah Tuhan yang juga akan menggenapinya. Karena saudara, Dialah yang berkuasa menjaga supaya jangan kita tersandung. Jangan kita tersandung supaya dapat kita dipersembahkan kepadanya tanpa noda dan cacat. Haleluya. Mari kita berdoa sekarang. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Allah Bapa, karena Engkau telah menghantar anak-Mu yang tunggal ke dalam dunia untuk mati bagi pihak kami, supaya dapat memperdamaikan kami semula dengan Engkau. Dan dengan itu, kami dapat disatukan semula dengan Engkau dan tinggal bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Bapa di surga, tolonglah kami untuk menjadi sabar dalam kesusahan, dalam ujian, dan dalam cabaran hidup, supaya kami dapat menjadi anak-Mu yang setia sampai akhir, dan sehingga kan kami dapat menuruti perintah-perintah-Mu dan beriman kepada Yesus. Ya Tuhan, tolonglah semua saudara-saudara dan pendengar-pendengar, agar kami dapat berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang telah diwajibkan bagi kami, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Engkau sediakan bagi kami, supaya akhirnya kami dapat berkata seperti Paulus, "Aku telah menamatkan pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman." Haleluya, ya Tuhan. Dalam semua ini, biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi-Mu. Seperti kata Yudas dalam ayat 25 ini. Allah yang Esa
Juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya saudara, sekian terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.